Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya para petani buah seluruh Indonesia. Nah, hari ini tanggal 31 Juli 2022 saya akan mengedukasikan bibit atau budidaya buah anggur. Yang mana budidaya buah anggur ini nanti bisa meningkatkan istilahnya taraf ekonomi atau pendapatan bagi masyarakat yang ingin membudidayakan. Nah, di sini akan saya kupas tuntas nantinya bagaimana cara pembibitan yang baik dan benar supaya nantinya kalau Anda mau budidaya buah anggur itu bisa berhasil atau sukses. Dan di sini saya akan langsung bertemu dengan narasumbernya, beliau yang ahlinya mengenai bagaimana menangani bibit anggur ini nanti, budidaya buah anggur nanti ini sampai dia sukses seperti ini. Nah, mari kita lihat. Nah, di sini adalah buah anggur semua, all varian semuanya ada di sini. Nah, jadi para petani yang tertarik ingin membudidayakan buah anggur ini sangat prospek sekali. Dan di sini ada contoh-contoh buah anggur yang sangat banyak, all varian. Yang dimana di sini ada contoh-contoh buah anggur yang sangat banyak, all varian, yang dimana mindset kebanyakan masyarakat bahwasanya budidaya buah anggur itu susah, bahwasanya budidaya buah anggur itu hanya bisa dilakukan di luar negeri. Kenyataannya di Indonesia kita budidayakan pun bisa, asalkan melakukan perawatannya dengan baik dan benar dan didampingi oleh mentor yang benar. Nah, ini kurang lebih luasnya ada berapa ini? Sekitar hampir setengah hektar kayaknya. Sangat luas sekali. Jadi sekarang kita ketemu dengan narasumbernya. Jeda budidaya buah anggur nih Pak, Mbak Alim. Kalau untuk kesuksesan ya kembali ke diri kita masing-masing. Oke, Mas. Pokoknya ulet, terus kita mencoba itu akan menuaikan hasil tetap. Kalau untuk anggur, Kalau buah anggur ya, jadi gini, kalau seumpama petani ini menanyakan, ini ada beberapa varian sih, ada berapa varian sih bibit anggur ini yang bisa kita budidayakan untuk khususnya di wilayah daerah tropis seperti ini. untuk pasnya itu masih kita masih kita teliti lagi. Cuma sudah ketemu beberapa varian lah, 5-10 varian itu ada yang sudah produksi. Untuk kan banyak varian, itu kelanjutannya nanti kan masih ada pengembangan. Masih ada pengembangan. Kalau yang untuk recommended, nah istilahnya rekomendasi buat petani awam atau petani baru, kira-kira yang cocok untuk ditanam itu bibit yang seperti apa? Bibitnya kalau jenisnya yaitu Transfiguration, Dickson, Academy, Goswi itu udah rekom. Udah rekomendasi ya? Udah dicoba. Ini banyak sekali yang dipertanyakan bagi mereka petani awam, mereka menanyakan banyak yang gagal menanam buah anggur itu dari segi apa? Biasanya kegagalan itu dari penyakit, jadi belum mengenal tentang penyakit anggur. Penyakit anggur, intinya penyakit anggur itu hampir sama persis lah dengan cabai, tanaman cabai. Kayak trip, terus ulat, itu hampir sama lah. Kadang kan tanaman cabai, kayak trip, terus ulat, itu hampir sama lah. Kadang kan untuk masa sekarang itu masih penghobi yang awam tentang tani. Nah, kalau sudah petani biasanya udah biasa lah ngadepin. Kalau sama untuk penanganan terkait budidaya buah anggur ini jika kena penyakit. Contoh yang sering dialami apa sih penyakitnya? Penyakitnya yang jelas itu jamur ya? Daun pada daun itu. Makanya kita pakai greenhouse untuk meminimalisir lah biar nggak terlalu. Nah, terus yang kedua itu trip. Nah, itu tergantung wilayah.
kita itu wilayah tanamnya kalau deket-deket cabai biasanya ya gitu. Oh, penyakitnya ketular dari itu ketular. ya. Terkadang kan wilayah itu menentukan penyakit. Yang paling banyak itu. Jadi untuk penanganannya sebenarnya susah enggak sih Pak kalau seumpama sudah kena penyakit? Kalau untuk Kita petani penyembuhan. yang biasanya nanam cabai ya enak lah. Udah tahu soalnya gini, anggur walaupun sudah rusak nanti bisa diperbaiki lagi. Beda dengan cabai. Cabai kalau sudah rusak, sudah apa itu namanya? Sudah nggak mau semi lagi. Kalau anggur tinggal kita pangkas pulih lagi. Oh gitu. Nah, sekarang kalau kita udah mulai penanaman awal nih, yang dipertanyakan biasanya berapa lama sih jangka waktunya mulai sejak ditanam sampai dia mulai berbuah awal? Ya idealnya itu 7 bulan. Cuma kalau hanya untuk membuahkan 5 bulan itu sudah bisa kita 5 buahkan. bulan sudah bisa buah ya? Cuma biar batangnya bagus dulu itu 7 bulan. 7 bulan. Jadi kalau seumpama 7 bulan nih, pembuahan awal biasanya itu rata-rata satu pokok itu bisa berapa kilo? Kalau kita ngejar pokok itu kan terlihat dari tersier. Tersier itu cabang-cabangnya. Cabang-cabangnya. Kalau bagus cabangnya bisa sampai 5 sampai 10 kilo. Oh, jadi 5 sampai 10 kilo. Kita bikin minim saja. Nah, Bisa sampai 20 kilo, cuma kita bikin minim ya 5 sampai 10 kilo itu sudah target bagus. kalau tumbuhan yang seperti ini kira-kira sudah berapa bulan kalau yang sudah seperti ini? Ini kurang lebih 7 bulan sudah seperti bulan. ini ya? Oh, batangnya udah mulai besar-besar ya? Besar, udah besar. Udah mampu dibuahkan sampai 5 kilo. 5 kilo. 5 kilo udah mulai Padahal mampu. tadi kan lebih itu, kalau 5 kilo itu. Nah, sekarang kalau untuk masalah kos itu anggaran biaya. Ini kan luas ini ya, Iya. luas ini. Kalau untuk membuat greenhouse seperti ini nih dibutuhkan biaya sampai berapa sih untuk minimalnya ini? Minimalnya itu kemarin saya ini tanah ini 75 meter kali 14 meter itu habis kurang lebih 25 25-an ya? 25 juta. 25 juta. Kira-kira ini ketahanannya sampai berapa? Ya minimalisir 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun berarti cukup lama, cukup panjang lah. Cukup panjang. Nah, bagi petani pemula ya otomatis masih mampu lah dengan biaya. Tanaman cabai kayak trip, terus ulat itu hampir sama lah. Kadang kan untuk masa sekarang itu masih penghobi yang awam tentang tani. Nah, kalau sudah petani biasanya udah biasa lah ngadepin Kalau sama penyakit. untuk penanganan terkait budidaya buah anggur ini jika kena penyakit. Contoh yang sering dialami apa sih penyakitnya? Penyakitnya yang jelas itu jamur ya? daun pada daun itu. Makanya kita pakai greenhouse untuk meminimalisir lah biar enggak terlalu. Nah, terus yang kedua itu trip. Nah, itu tergantung wilayah. Kita itu wilayah tanamnya kalau deket-deket cabai biasanya ya gitu. Oh, penyakitnya ketular dari itu ketular. ya. Terkadang kan wilayah itu menentukan penyakit. Yang paling banyak itu. Jadi untuk penanganannya sebenarnya susah enggak sih Pak kalau seumpama sudah kena penyakit? Kalau untuk Kita petani penyembuhan. yang biasanya nanam cabai ya enak lah. Udah tahu soalnya gini, anggur walaupun sudah rusak nanti bisa diperbaiki lagi. Beda dengan cabai. Cabai kalau sudah rusak, sudah apa itu namanya? Sudah nggak mau semi lagi. Kalau anggur tinggal kita pangkas pulih lagi. Oh gitu. Nah, sekarang kalau kita udah mulai penanaman awal nih, yang dipertanyakan biasanya berapa lama sih jangka waktunya mulai sejak ditanam sampai dia mulai berbuah awal? Ya idealnya itu 7 bulan. Cuma kalau hanya untuk membuahkan 5 bulan itu sudah bisa kita 5 buahkan. bulan sudah bisa buah ya? Cuma biar batangnya bagus dulu itu 7 bulan. 7 bulan. Jadi kalau seumpama 7 bulan nih, pembuahan awal biasanya itu rata-rata satu pokok itu bisa berapa kilo? Kalau kita ngejar pokok itu kan terlihat dari tersier. Tersier itu cabang-cabangnya. Cabang-cabangnya. Kalau bagus cabangnya bisa sampai 5 sampai 10 kilo. Oh, jadi 5 sampai 10 kilo. Kita bikin minim saja. Nah, Bisa sampai 20 kilo, cuma kita bikin minim ya 5 sampai 10 kilo itu sudah target bagus. kalau tumbuhan yang seperti ini kira-kira sudah berapa bulan kalau yang sudah seperti ini? Ini kurang lebih 7 bulan sudah seperti bulan. ini ya? Oh, batangnya udah mulai besar-besar ya? Udah besar. Udah mampu dibuahkan sampai 5 kilo. 5 kilo. 5 kilo udah mulai Padahal mampu. tadi kan lebih itu, kalau 5 kilo itu. Nah, sekarang kalau untuk masalah kos itu anggaran biaya. Ini kan luas ini ya, Iya. luas ini. Kalau untuk membuat
greenhouse seperti ini, Mhm. ini nih dibutuhkan biaya sampai berapa sih untuk minimalnya ini? Minimalnya itu kemarin saya ini tanah ini 75 meter kali 14 meter itu habis kurang lebih 25 25-an ya? 25 juta. 25 juta. Kira-kira ini ketahanannya sampai berapa? Ya minimalisir 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun berarti cukup lama, cukup panjang lah. Cukup panjang. Nah, bagi petani pemula ya otomatis masih mampu lah dengan biaya yang tidak terlalu besar dibanding dengan hasilnya ya nanti setelah Ya. panen kan. Nah, biasanya kalau untuk petani pemula itu yang kesulitan itu di mananya, Mas? Petani pemula yang mau budidaya anggur, kesulitan pertamanya. Kesulitan yaitu di hama. Hama Itu ya, ya, trip trap- hama ya. trap hama. Tapi untuk penanggulangannya sudah Sudah ada. Kalau memang dia basic nyata nih sudah tahu lah. tahu ya. Sudah tahu cara bahkan lebih bagus dari kita. Oh, lebih Biasanya bagus kita. dari Mas ya malah ya, Nah, untuk pengalaman. yang pengalaman. Kalau petani. dibandingkan dengan tanaman seumpama buah yang lain seperti yang kita tahu kayak semangka perawatannya atau buah-buah jeruk atau buah naga itu lebih rumit mana sebenarnya? Sebenarnya kalau masalah rumit itu sama saja petani itu. Kalau untuk anggur sendiri dibilang rumit ya nggak rumit lah. Soalnya kan apabila terkena penyakit itu penanganannya lebih cepat terselesaikan. Oh, lebih cepat terselesaikan. Nah, dan sekali tanam kan berulang-ulang. Nah, ini kan di sini ada beberapa varian buah anggur. Bisa tidak dilihatkan contoh-contohnya? Nah, Yang rekomendasi yang seperti apa? recommended kayak seperti tadi. Recommended untuk petani. Petani kayak Ya. tadi. Nah ini di Besi, ini recommended ini. Oh, ini yang recommended ini ya? Nah, ini recommended Besi. Ini apa namanya? Besi. Oh. Terus ini Bragogi. Ini lihat kawan-kawan, udah mulai berbuah. Dan ini kalau kita lihat buahnya ini bisa sampai nantinya bisa sampai 5 kiloan ini nanti. Ini Buahnya sangat luar biasa. ini untuk koleksi lah. Nah, Ini ya ini lumayan juga untuk petik buah. oh Langsung ini petik buah langsung. ini yang Jupiter. Nah, ini kan bisa Jupiter. terlihat toh. Ini kalau sudah matang kurang lebih 20 kiloan lah ini. Ini ya. Ini Kalau sama udah umurnya berapa? Bisa seperti yang disampaikan dengan Pak Lina itu. Ya, jenis trans ya, Mas. Yes, Itu buahnya besar. Manis lagi ya. manis. Nah, cuman untuk di kebun ini yang masak masih Masih belum ada. Belum ada. Masih belum ada. Kemarin baru panen yang sebelah pun sebelah. Nah, kemarin baru panen. Nah, nanti insya Allah ada kemudian hari kita akan sambung dengan yang konten selanjutnya. Ya, nunggu buahnya masak terlebih dahulu. Jadi kalau ada pertanyaan terkait dengan bagaimana menangani budidaya buah anggur ini nanti apabila terjadi seperti kena hama, kesulitan bagaimana membudidayakannya, bisa langsung hubungi di channel ini. Pemesanan bibit juga bisa langsung hubungi kita. Nanti nomornya ada di bawah di sini. Oke, mungkin dari kita sampai di sini dulu. Kita sambung lagi di lain kesempatan di video yang selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Lin atas waktunya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa biar tambah semangat buat kontennya untuk edukasi petani buah Indonesia. Terus dukung channel kami dengan like, comment, and subscribe. Bye.